Ke pasar malam membeli bakmi, bakminya ditaruh di kotakan. Halo kawan pajak, berjumpa lagi dengan kami. Mari kita berbicara perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Priscilia dan hari ini saya ditemani dengan rekan saya Mbak Lina dan juga Mas Surya. Halo kawan pajak. Kembali kita di podcast Sip Elit seputar informasi perpajakan 653. Mari kita kulik karena pajak tidak pelik. Oke. Nah, hari ini kawan pajak semuanya, kita akan membicarakan sesuatu yang sebetulnya agak gimana ya? Mungkin banyak yang belum tahu atau banyak yang cuek ya fenomenanya saat ini kawan pajak. Itu banyak NPWP yang ditelantarkan tuh. Kenapa tuh ditelantarkan? Contohnya, dulu waktu mungkin teman kawan-kawan pajak ini ingin bekerja, kemudian mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, karena sesuatu hal akhirnya tidak jadi bekerja atau belum jadi bekerja, NPWP-nya dilupakan. Kok nggak kerja? Atau mungkin yang dulu kerja di perusahaan, terus akhirnya resign. Karena resign, ya sudah, NPWP-nya ikut resign. Atau mungkin juga yang PNS nih, kawan pajak yang PNS. Kalau sudah pensiun, NPWP-nya otomatis juga ikut pensiun. Ya, betul? Atau ini lagi Kak Prisil, itu yang sekarang banyak, itu saat pinjam uang di bank, pengajuan kredit. Biasanya KUR ya, kalau yang banyak itu yang kredit usaha rakyat. Nah itu kan gitu, karena butuh mau nambah modal nih, akhirnya kan disyaratkan oleh bank. Karena kan yang namanya orang pinjem itu kan pasti yang pertama punya usaha, ada omset. Otomatis kan bank pasti akan minta NPWP. Nah, setelah mendaftarkan, apalagi sekarang setelah pandemi kan daftarnya online nih Kak ya. Daftar asal punya KTP sama kakak, tinggal input di IREK, udah dapat nomor, dapat kartu NPWP. Nah, ternyata nih nggak jadi misalnya pinjamannya ditolak oleh bank, nggak jadi ACC. Pikirnya kan nggak jadi ACC, fokusnya itu dapat gimana sih caranya dapat kartu NPWP gitu. Dipikirnya ya sudah, karena nggak jadi dapat pinjaman nih di bank, akhirnya sudah NPWP-nya juga dilupakan nih kewajibannya. Kemudian kalau di Blitar ini kan banyak nih usaha peternakan, itu kan pasti butuh daya listrik yang besar. Nah, kalau kawan pajak itu butuh daya listrik dari pribadi ke bisnis yang 2.200 ke atas ya Kak Prisil, itu pasti diminta NPWP juga. Nah ini fokusnya itu tadi, gimana caranya biar listriknya dapat nih yang bisnis, daftar NPWP, habis itu nggak tahu dia diapain kartu NPWP. Nah iya itu, apakah ketika urusan pertama kita ini sudah selesai, terus NPWP-nya ikut selesai, ikut N gitu ya kan, apakah sebetulnya ada kewajibannya nggak sih? Ada harus apa sih yang harus kita urus gitu ya kan? Kita akan sama-sama bahas di podcast kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan nih Mbak Lina, Mas Surya, saya ingin bertanya dulu nih, apa sih NPWP itu dan mengapa penting orang-orang itu punya NPWP? Jadi gini ya Mas, NPWP itu adalah kalau buat kita ID. Jadi ID identifikasi bahwa seseorang itu merupakan wajib pajak. Itu jadi ID ini diperlukan, NPWP ini diperlukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan seseorang. Kalau mau melaksanakan kewajiban perpajakan harus punya NPWP dulu. Dan juga ketika hak-hak secara perpajakannya mau digunakan, misalkan wajib pajak yang mau pakai pembebasan PPh, keterangan bebas PPh, itu seharusnya punya NPWP. Kita menggunakan fasilitas. Iya, selain itu, dengan memiliki NPWP, wajib pajak ini membantu negara Kak dalam mengisi pendapatan penerimaan negara. Karena pajak ini sekarang menjadi sumber utama pendapatan negara kita. Kurang lebih 80% ya Kak ya, sumber pendapatan negara Indonesia ini berasal dari pajak. Dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib pajak telah berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oke, tadi berarti NPWP nomor ID ya dari Mas Surya, tadi ID yang selain bermanfaat
buat diri kita sendiri ternyata juga bermanfaat untuk negara karena dia menjadi salah satu terbesar ya untuk pemasukan negara. Nah, kalau cara mendapatkan NPWP-nya sendiri itu bagaimana, Mas Surya dan juga Mbak Lina? Adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang itu kalau ingin punya NPWP? Jadi untuk wajib pajak orang pribadi ini, syaratnya untuk bikin NPWP yang pertama siapkan aja KTP sama KK. Untuk disiapkan dan mendaftarkannya hanya online saja. Pilihannya sekarang nggak bisa wajib pajak ke kantor mendaftarkan NPWP, hanya bisa online melalui laman irek.pajak.go. Disiapkan ya KTP sama KK, itu diisikan nanti Pak. Langsung elektronik itu ya? Iya, sama harus punya email ya Kak ya. Iya. Karena kan untuk bisa punya akun di IREK-nya, kawan pajak, nanti registrasinya melalui email kita. Terus syarat-syaratnya ini Kak, jadi wajib pajak itu ada 4 ya Kak ya. Yang pertama orang pribadi. Kalau orang pribadi ini usianya sudah di atas 18 tahun atau warga negara asing yang sudah lebih dari 183 hari tinggal di Indonesia. Kemudian kalau wajib pajak badan, yang kedua wajib pajak badan harus berbentuk PT, perseroan terbatas atau perseroan komanditer, kemudian firma, koperasi, yayasan, lembaga, organisasi massa dan bentuk usaha lain yang bersifat strategis. Yang ketiga ada warisan yang belum terbagi. Jadi seumpama tadi pemilik NPWP orang pribadi itu sudah meninggal dunia dan warisannya belum terbagi, nanti ada namanya wajib pajak warisan yang belum terbagi. Itu merupakan satu kesatuan yang menggantikan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang telah meninggal dunia. Kemudian yang keempat ini ada instansi pemerintah. Nah ini adalah ada 3 Kak instansi pemerintah itu, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Jadi ditunjuklah mereka sebagai pemotong dan pemungut pajak. Mereka nanti memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oke, jadi ada 4 dan syaratnya masing-masing tergantung sama jenis wajib pajaknya itu sendiri ya. Nah, setelah punya NPWP nih, apakah ada atau kewajiban apa sih yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak yang dasarnya dulu deh? Jadi kalau wajib pajak sudah punya NPWP nih, sudah punya NPWP, maka kewajiban utamanya adalah pajak penghasilan sebenarnya. Tapi kan pajak penghasilan itu belum tentu dibayar, tergantung berapa sih penghasilannya wajib pajak. Nah, untuk tahu batasnya, untuk tahu kapan mencapai batasnya, kalau wajib pajak orang pribadi itu ada namanya PTKP, kalau yang UMKM ada namanya batas omset ya. Untuk bisa tahu batasnya, wajib pajak harus melakukan pencatatan. Jadi walaupun tidak ada pembayaran pajak, penghasilannya tidak mencukupi untuk harus bayar pajak, tapi wajib pajak harus mencatat semua penghasilan. Tidak melulu yang dari usaha ya. Itu penghasilan apapun dicatat asalnya dari mana, dan harus dicatat secara kronologis. Tiap kali diterima dicatat, jangan akhir tahun, karena kita nggak mungkin kan ingat-ingat penghasilan 1 tahun yang lalu, ya tanggal berapa sih saya terima uang, kapan, begitu kan. Kita akan lupa, harus mencatat ketika terima, harus dicatat secara kronologis seperti itu. Dan kalau misalkan dari catatan itu kita harus sudah membayar pajak. Misalkan wajib pajak UMKM sudah melewati batas omsetnya 500 juta ya untuk tahun ini, berlaku tahun 2022 sampai sekarang, itu berarti sudah mulai harus bayar pajak selama 1 tahun nanti. Setelah mencapai 500 juta mulai bayar. Nah, pembayaran itu dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Yang menghitung dulu omsetnya, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, itu dibayarkan. Yang ketiga adalah melakukan pelaporan SPT. Jadi tadi mencatat, sudah dicatat, dibayar kalau ada yang harus dibayar. Dan yang ketiga adalah melaporkan. Yang dilaporkan adalah apa saja yang diterima. Dari catatan itu, penghasilannya apa aja, itu dituangkan dalam laporan SPT tahunan pajak penghasilan. Seperti itu. Iya, ada batas waktunya ya Kak untuk tambahan tadi informasi yang melaporkan ya Kak. Ya.
Untuk orang pribadi paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Jadi dikasih waktu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Untuk wajib pajak badan paling lambatnya 30 April tahun berikutnya atau 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Jadi kewajibannya 3M ya Kak ya. Ya. Menghitung atau mencatat tadi, kemudian membayar, yang ketiga melaporkan. Oke, 3M ya singkatannya Mbak Iya. Ina ya. Menghitung, membayar, dan juga melaporkan. Nah, saya ingin tahu lebih lanjut nih tentang yang melaporkan SPT tahunan. Untuk melaporkan SPT tahunan itu apa sih data-data yang perlu kita siapkan atau yang harus kita butuhkan nanti itu apa aja? Jadi kawan pajak, untuk SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang pertama nih disiapkan data identitas, nama, alamat, dan tanggungan sesuai KK aja Kak kawan pajak. Jadi disiapkan KK-nya aja, nanti diisikan data keluarga di situ. Dan kedua adalah catatan penghasilan kawan pajak. Jadi penghasilan yang sudah terima selama tahun sebelumnya 1 tahun full kawan pajak siapkan untuk melakukan SPT. Dan yang ketiga, kalau misalkan kawan pajak ada yang melakukan pembayaran atau penghasilannya dipotong oleh pihak lain, misalkan ada bukti potong PPh, kawan pajak siapkan juga bukti potong, sebaiknya di scan, nanti dilampirkan di SPT tahunan. Dan yang terakhir adalah data harta dan utang. Ini posisi harta dan posisi hutang pada akhir tahun pajak ya kawan pajak. Jadi yang kawan pajak miliki atau dikuasai nih pada akhir tahun pajak tanggal 31 Desember itu disiapkan. Jadi belum tentu kan, misalkan kawan pajak mau laporan udah lewat tahunnya, ada yang sudah terjual nih misalkan, itu kawan pajak lihat lagi posisi harta harus per 31 Desember tahun pajak yang akan. Jadi 4 itu kawan pajak. Iya Kak, data-data yang sudah disebutkan oleh Kak Surya tadi harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung Kak. Semisal bukti potong untuk karyawan, untuk pegawai swasta itu dapat namanya bukti potong 1721A1 dari bendahara atau HRD di kantor masing-masing. Sementara untuk PNS, TNI Polri nanti dapat 1721A2 dari bendahara kantor. Karena kewajiban kita sebagai PNS maupun pegawai swasta itu untuk PPh-nya sudah dipotong oleh tempat kita bekerja. Selain itu mungkin ada namanya faktur penjualan, bukti pembayaran pajak. Kan pajak itu selain dipotong oleh pihak lain bisa juga kita bayar sendiri. Nah, nanti bukti pembayaran dari bank atau kantor posnya itu juga harus disimpan. Kemudian bukti kepemilikan harta. Nah, semuanya itu harus disimpan paling tidak 10 tahun Kak. Jadi sewaktu-waktu nanti dari kantor pajak meminta konfirmasi, kawan pajak semua memiliki bukti pendukungnya. Oh iya Kak, tambahan. Untuk yang wajib pajak badan itu juga harus mempunyai namanya laporan keuangan. Ada 2 minimal, laba rugi dan neraca. Jadi laporan laba rugi dan neraca harus dibuat terlebih dahulu untuk kawan pajak badan yang akan mengisi SPT tahunan 1771. Lumayan banyak ya, tadi mulai dari identitas, kemudian identitas keluarga juga, kemudian yang badan juga perlu membuat laporan keuangan minimal ada 2, neraca dan juga laba rugi. Nah, kalau itu semua sudah siap nih, sudah oke, sudah ada semuanya. Nah, cara ngisi formulir SPT-nya gimana? Adakah panduan atau mungkin contoh yang bisa diikuti oleh wajib pajak? Oke, jadi gini Kak, kita harus identifikasi dulu, karena pilihan SPT-nya itu ada macam-macam nih. Identifikasi penghasilannya apa. Jadi yang pertama ada SPT untuk wajib pajak orang pribadi dan ada juga SPT untuk wajib pajak badan. SPT untuk wajib pajak orang pribadi ada 3. Yang pertama SPT 1770 SS itu untuk karyawan yang penghasilannya kurang dari 60 juta rupiah dalam 1 tahun. Yang kedua SPT 1770 S itu untuk karyawan juga, hanya karyawan yang boleh pakai SPT itu, tapi penghasilannya di atas 60 juta. Yang ketiga SPT 1770, ini SPT-nya yang paling lengkap, itu bisa dipakai untuk semua wajib pajak. Jadi yang bukan karyawan pakainya SPT 1770 untuk wajib pajak orang pribadi ini ya. Yang kedua
SPT untuk wajib pajak badan itu hanya satu formulir SPT 171, tapi ada yang versi bahasa Indonesia dalam rupiah dan ada versi dalam uang dolar. Iya, kalau untuk panduannya atau contoh pengisian formulirnya, kawan pajak dapat mengunjungi YouTube Ditjen Pajak di @ditjenpajakri. Nanti ada tutorialnya semua. Dari yang Kak Surya sebutkan tadi, dari 1770 SSS, kemudian 1770, 1771, itu semua ada Kak di YouTube-nya Ditjen Pajak RI. Atau kawan pajak juga bisa datang ke kantor pajak terdekat. Tidak harus di kantor pajak tempat kawan pajak terdaftar. Jadi semisal wajib pajak Blitar, tapi kerjanya di Jakarta nih Kak Prisil, boleh datang ke kantor pajak di tempat terdekat dengan domisili kita, tidak harus ke Blitar. Nanti tetap akan dibantu di sana. Atau bisa menghubungi Kering Pajak di 1500-200 atau bisa kirim email di info@pajak.go.id. Oke, berarti ada YouTube-nya juga, bisa kawan pajak bisa mengikuti tutorialnya yang di YouTube. Atau kalau ke kantor pajak juga boleh ya, Boleh sekali. Dan tidak harus ke kantor pajak yang tempat terdaftarnya dulu ya, mungkin sedang bepergian kemana, waktunya lapor SPT tahunan, terus akhirnya ke kantor pajak terdekat, itu boleh ya Mbak Lina, Mas Surya. Cuman saran kami jangan di bulan Maret datangnya, karena dari Januari sudah bisa laporan ya Kak ya. Jadi kalau Maret biasa pasti nanti rame, antrinya agak lama. Sebenarnya kalau ketemu petugasnya paling 5-10 menit aja, cuman ngantrinya tadi yang bikin lama. Maret itu batas waktunya ya kawan pajak, bukan kapan harus kalian lapor. Jadi kalau 1 Januari setelah tahun baruan bangun tidur mau langsung lapor SPT boleh ya? Boleh. Oke, selama sudah siap ya datanya berarti bisa langsung lapor. Ada jangka waktu buat orang pribadi tadi 3 bulan, yang badan 4 bulan. Gitu kawan pajak. Oke, baik, terima kasih Mas Surya dan juga Mbak Lina atas penjelasannya. Semoga setelah ini tidak ada lagi NPWP yang terlantar ya, gitu. Oh iya, kalau misalnya nih nggak yakin nih kalau kita punya NPWP, punya nggak ya, waktu itu daftar nggak ya, itu kita bisa ngecek sendiri nggak kita punya atau nggak tanpa harus ke KPP? Bisa Kak, jadi ngeceknya kawan pajak bisa lakukan di laman irek.pajak.go.id. Nanti di situ ada link di bawahnya, di halaman loginnya itu ada link untuk cek NPWP. Kawan pajak siapkan nomor KTP sama nomor. Oke, berarti bisa dicek sendiri ya. Kalau misalnya mungkin ya kadang kita juga lupa ya sudah daftar atau belum. Kayaknya waktu daftar listrik ditanya NPWP itu ada nggak ya, kok jadi akhirnya di ACC gitu ya. Terus mau cek sendiri, kawan pajak bisa cek di irek.pajak.go.id, nanti di situ ada untuk cek NPWP gitu ya Mas Surya, Mbak Lina. Oke, semoga setelah ini benar-benar nggak ada NPWP yang terlantar lagi. Semoga podcast hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk kawan pajak yang setia nontonin podcast kita, dan tentunya besok-besok pasti ada podcast lagi. Pulang pergi dari Blitar ke Kediri demi mencari nafkah bagi keluarga. Kami bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa di Sip Elite selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.